Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya Eva Septina Purba, mahasiswa YKN Tarutung dengan NIM 210101150 dari grup D semester 2 Prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran, dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul NPDK. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar sibernetik. Terima kasih. Teori belajar sibernetik merupakan salah satu teori belajar yang menyatukan antara teori belajar yang menyatukan praktis secara pada laboratorium. Komutasi tidak hanya dapat digunakan untuk mengolah data dan membuat database atau presentasi dan alat komunikasi, tetapi dapat juga digunakan sebagai suatu alat untuk memancing dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik untuk menciptakan dan membangun pengetahuan baru peserta didik. Dan hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori belajar sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif. Menurut teori belajar sibernetik, belajar adalah mengolah informasi seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu dengan teori kognitif dengan mementingkan proses belajar daripada hasil pembelajaran. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Informasi ini yang akan menentukan proses. Dapat disimpulkan bahwa sebetulnya teori belajar sibernetik merupakan teori yang menganalogikan mekanisme kerja berpikir manusia seperti mekanik, mesin elektronik atau komputer, seperti berpikir komputasional. 1. Pengertian belajar menurut teori sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang siswa. Hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori belajar sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi siswa, terutama untuk berpikir untuk memahami stimulus dari luar melalui proses pengolahan informasi. Proses pengolahan informasi memandang memori. Model proses pengolahan informasi adalah sebuah pendekatan dalam belajar yang mengutamakan berfungsinya memori. Yang kedua, teori pemrosesan informasi. Komponen pemrosesan informasi dibelah menjadi 3 berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, serta proses terjadinya lupa ketika komponen tersebut adalah 1. Accessory resource atau SR. Accessory resource merupakan sel pertama kali informasi diterima dari luar. Di dalam SR, informasi ditangkap dalam bentuk asli. B. Working memory atau WM. Working memory diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian attitude oleh individu. C. Long term memory. Long term memory diasumsikan satu memberi suatu pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. Yang kedua, mempunyai kapasitas tidak terbatas. Dan 3. Bahwa sekali informasi disimpan di dalam LTM, ia tidak akan pernah terhapus dan hilang. Yang ketiga, teori pembelajaran dalam aliran sibernetik atau lambda. Salah satu penganut aliran sibernetik adalah lambda. Ada 2 macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik
algoritmik, yaitu proses berpikir yang sistemis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Contohnya kegiatan menelepon. Sedangkan cara berpikir heuristik yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Keempat, aplikasi teori belajar sibernetik dalam pembelajaran. Kondisi internal peserta didik yang mempengaruhi proses belajar melalui proses pengolahan informasi dan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang guru dalam pengolahan pembelajaran antara lain yaitu A. Kemampuan awal peserta didik, B. Motivasi, C. Perhatian, D. Persepsi, E. Ingatan, F. Lupa, G. Reteksi, H. Transfer. Yang kelima, model pembelajaran aliran sibernetik. A. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Dalam pembelajaran kooperatif, guru memberikan stimulus berupa kuis atau pertanyaan-pertanyaan sebagai kemampuan prasyarat siswa, sehingga siswa aktif berpikir dan belajar. Menurut sibernetik adalah pengolahan informasi oleh siswa. Pengolahan informasi ini terjadi karena ada stimulus dari guru yang berupa informasi. B. Model pembelajaran open-ended. Tujuan dari pembelajaran open-ended menurut Noda ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis. Mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving. Dengan kata lain, kegiatan kreatif ada pola pikir siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap siswa. Hal yang harus digarisbawahi adalah perlu memberikan kesempatan siswa untuk berpikir dengan bebas sesuai dengan minat dan kemampuan. Kelebihan dari teori sibernetik. A. Cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. B. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. C. Kapasitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. D. Adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. E. Adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. F. Kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. G. Balikan informasi memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat unjung kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjung kerja yang diharapkan. Kekurangan teori sibernetik yaitu, sedangkan kelemahan teori sibernetik adalah terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kekurangan memperhatikan bagaimana proses. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Implikasi teori belajar sibernetik. A. Menentukan tujuan instruksional. B. Menentukan materi pembelajaran. C. Menentukan materi. Mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi yang akan disampaikan. D. Menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan informasi atau algoritmik atau heuristik. E. Menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. F. Menyajikan materi dan membimbing peserta didik belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pembelajaran atau sistem informasi. Oke, demikianlah hasil dari penjelasan tentang teori sibernetik. Sekian dan terima kasih. Shalom.